Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati di La Academia Family YouTube channel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan keterkaitan antara bidang ilmu atau bisa kita katakan sebagai linearitas dari bidang ilmu dan juga bidang penugasan serta karya ilmiah yang dosen-dosen miliki sehingga dia dapat mengajukan jabatan fungsional hingga ke profesor ataupun guru besar Nah, di sini panduan yang saya gunakan adalah panduan PO-PAK yang masih kita gunakan hingga saat ini, yakni PO-PAK Oktober 2019. Nah, di dalam PO-PAK Oktober 2019 di sini juga sudah diperlihatkan adanya segitiga segitiga keterkaitan dalam nantinya Anda mengurus guru besar ataupun profesor, keterkaitan terkait dengan bidang ilmu S3 Anda artinya jurusan di S3 yang Anda ambil, alma mater Anda. Yang kedua adalah bidang penugasan ataupun program studi jurusan tempat Anda bernaung saat ini. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah kalau berdasarkan PO-PAK ini dinilai dari karya ilmiah sebelum S3 dan juga karya ilmiah setelah S3. Oke, Nah, sekarang kita akan lihat pada tabel matriks keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan profesornya. Nah, di sini saya sudah berikan tabel matriksnya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Nah, untuk poin yang pertama di sini adalah yang pertama, misalnya bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 ini adalah di bidang A. Contohnya saya adalah lulusan Magister Manajemen. Tentunya setelah lulus Magister Manajemen, saya menjadi dosen, saya akan mengeluarkan karya-karya ilmiah yang saya publikasikan di dalam bidang ilmu manajemen. Nah, selanjutnya lagi pendidikan S3 yang saya tempuh adalah di bidang manajemen juga. Artinya bidang karya ilmiah sebelum S3 saya adalah bidang A ataupun manajemen. Pendidikan S3 saya juga saya ambil dalam bidang manajemen. Nah, setelah saya menyelesaikan S3, saya juga kembali melakukan publikasi karya ilmiah di dalam bidang ilmu manajemen. Artinya ini bidang ilmunya masih sejalan Nah, di akhir bidang penugasan profesor saya, artinya tempat saya bernaung sekarang sebagai dosen NIDN saya tercatat di dalam program studi manajemen. Nah, artinya bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, bidang ilmu setelah S3 dan juga bidang penugasan profesor saya adalah di dalam satu bidang ilmu yang sama. Kalau di tabel itu contohnya A, dan A. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa saya dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai dengan ilmunya jika sudah mencapai syarat untuk memenuhi kum dalam pengajuan profesor ataupun guru besar. Nah, jadi jika Anda di poin yang pertama ini sangat mudah ataupun sangat memudahkan jalan Anda untuk menggapai yang namanya guru besar setelah melalui mungkin yang namanya lektor dan juga lektor kepala. Oke, nah sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua di sini ada tertulis bintang jadi ada diberikan notasi bintang di sana. Nah, apa maksudnya? Nah, sekarang saya coba lihat dari segi pendidikan dulu Contohnya pendidikan S3 saya ambil contoh pendidikan S3 saya adalah di dalam bidang ilmu A bidang ilmu manajemen Nah, sekarang saya flashback sebelumnya bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 saya karena saya menyelesaikan magister saya di sana adalah di ekonomi pembangunan jadinya saya fokus kepada karya ilmiah ekonomi bangunan. Jadi bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 saya agak sedikit spesial karena saya sesuaikan dengan magister. Tetapi pendidikan S3 saya beda, saya ambil ilmu manajemen. Nah, ketika setelah S3 bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 saya melakukan publikasi itu di dalam bidang ekonomi pembangunan. Karena apa? Karena bidang penugasan saya di perguruan tinggi saya itu adalah di jurusan ataupun di program studi ekonomi pembangunan. Artinya
bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 saya di bidang ekonomi pembangunan, bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 saya juga di dalam bidang ilmu pembangunan, ekonomi pembangunan. Bidang penugasan profesor saya adalah di program studi ekonomi pembangunan. Nah, tetapi saya menempuh pendidikan S3 itu di bidang manajemen ya. Nah, karena ilmu manajemen dengan ekonomi pembangunan ini masih berada dalam satu rumpun ilmu. Jadi di sini Anda lihat di bagian keterangan ya, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 karya ilmiah dan bidang penugasan ya serumpun dengan pendidikan S3. Artinya semuanya ya, ekonomi pembangunan dan juga manajemen itu masih satu rumpun, yakni di bawah rumpun ilmu ekonomi. Makanya di sini disimpulkan bahwa saya dapat disetujui sebagai profesor sesuai dengan bidang ilmu penugasan, yakni ekonomi pembangunan. Nah, jadi di sini adalah kasus kedua yang agak lebih spesial ya, karena dia beda bidang ilmu tetapi masih satu rumpun ilmu. Oke. Nah, yang sekarang yang ketiga ya, kondisi yang ketiga ini ketika bidang ilmu sebelum karya ilmiah Anda di sini adalah bidang ilmu A, misalkan tadi saya bidang ilmu manajemen ya. Nah, pendidikan S3 saya di sini adalah juga bidang ilmu manajemen ya. Nah, tiba-tiba bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 saya tiba-tiba ini saya masuk ke bidang ilmu yang lain. Saya ambil contoh bidang ilmu teknik informatika ya. Padahal bidang penugasan profesor saya di sini adalah bidang penugasan manajemen ya, ilmu manajemen ya. Jadi memang sudah jauh dengan teknik informatika. Nah, karena ketidaksesuaian ini maka dapat disimpulkan bahwa di sini ditolak untuk menjadi profesor. Oke. Nah, sekarang kita masuk di yang keempat. Yang keempat di sini kondisinya adalah misalkan bidang ilmu sebelum S3 itu adalah bidang ilmu A. Contohnya bidang ilmu manajemen ya. Pendidikan S3-nya juga bidang ilmu manajemen ya. Nah, ini ditambah lagi karya ilmiah setelah S3-nya, misalkan saya ambil karya ilmiah teknik informatika ya. Nah, bidang penugasan profesor saya ataupun bidang penugasan saya ya, ini adalah di program studi teknik informatika. Nah, itu sudah berbeda rumpun ilmu dan juga berbeda bidang ilmu ya. Maka di sini dapat disimpulkan ya bahwa saya juga akan ditolak untuk menjadi profesor. Oke ya, jadi sudah berbeda ya bidang ilmunya, karena poin paling penting di sini adalah poin karya ilmiah. Yang selanjutnya poin yang kelima ya, poin yang kelima di sini adalah poin ketika yang pertama bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 Anda ini berada di bidang ilmu A ya. Saya ambil contoh di sini bidang ilmu manajemen tadi ya. Nah, pendidikan S3 Anda ya di sini adalah di bidang ilmu B. Bidang ilmu B contohnya di bidang ilmu teknik informatika. Saya ambil contoh karena sudah berbeda rumpun ilmu ya. Nah, selanjutnya lagi karya ilmiah yang saya hasilkan setelah S3, saya menghasilkan karya ilmiah yang juga berkaitan dengan pendidikan S3 saya, yakni di bidang ilmu B tadi atau di bidang ilmu teknik informatika tadi ya. Serta bidang penugasan saya yang terakhir itu adalah bidang penugasan teknik informatika. Nah, di sini ya, karena bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 saya tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3 saya di sini sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah saya setelah S3 dan juga bidang penugasan saya saat ini ya. Maka dapat disimpulkan bahwa saya dapat disetujui ke guru besar ataupun profesor dengan catatan saya harus memenuhi persyaratan angka kredit yang telah ya diberikan di dalam persyaratan POPAK ya, sesuai dengan perhitungan kenaikan ya jabatan fungsional saya ke profesor dari jabatan fungsional saya sebelumnya, entah dari lektor kepala berapa dan segala macamnya. Jadi harus sesuai dengan itu, dan juga persyaratan
khusus tentunya ya, contohnya jurnal internasional bereputasi dengan SGR berapa dan segala macamnya. Nah, ya. Nah, yang selanjutnya lagi yang keenam. Yang keenam di sini ada kondisi ketika ya bidang ilmu sebelum S3 ya, di bidang karya ilmiah yang saya hasilkan sebelum S3 itu adalah bidang A. Ya. S3, bidang pendidikan S3 saya itu adalah di bidang B. Contohnya tadi karya ilmiahnya bidang manajemen, ya. S3 saya adalah di bidang teknik informatika, ya. Dan juga nantinya karya ilmiah saya setelah S3 ya, di situ saya fokuskan di bidang manajemen. Ya, seperti karya ilmiah sebelum S3. Dan juga yang terakhir bidang penugasan saya adalah juga di bidang manajemen, program studi manajemen. Artinya di sini A ya, B pendidikannya tidak sejalan ya, A dan juga A ya. Nah, di sini dikarenakan bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan ya tidak sesuai dengan pendidikan S3 Anda. Ya, maka di sini Anda akan ditolak untuk menjadi profesor ya. Nah, di sini kenapa ditolak? Berbeda dengan yang tadi, oke. Nah, di sini kenapa ditolak ya, berbeda dengan yang poin yang kedua tadi, karena di poin yang keenam di sini memang sudah beda bidang ilmu plus beda rumpun ilmu. Jadi memang sudah jauh perbedaan dari bidang ilmu perkuliahan pendidikan kita S3. Makanya kita tidak bisa mengajukan guru besar meskipun bidang penugasan kita sesuai dengan yang namanya karya ilmiah sebelum maupun sesudah S3. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya yang ketujuh di sini adalah ada kondisi di mana ketika bidang penugasan sebelum S3 ya adalah di bidang A, contohnya ya di bidang manajemen ya. Nah, bidang pendidikan S3 Anda adalah bidang pendidikan yang lain, misalkan teknik informatika ya. Nah, bidang ilmu karya ilmiah setelah S3, aduh ini malahan bidang mungkin pendidikan ya, tiba-tiba di bidang pendidikan ya. Bidang penugasan profesornya ya, mau nantinya Anda di bidang A, bidang B maupun bidang C. Jadi kalau di sini ya memang sudah sama sekali tidak sama, meskipun bidang penugasan Anda di pendidikan, di teknik informatika maupun di manajemen ya, kalau sudah kondisinya seperti ini maka Anda kesimpulannya akan ditolak untuk mencapai guru besar ataupun profesor ya. Jadi yang ketujuh ini memang sudah tidak linear sama sekali. Nah, yang terakhir yang kedelapan ini sebenarnya adalah yang baru ya, di PO/PAK 2019. Kalau dulu poinnya hanya sampai 7 ya, ditambah satu ini lagi yang ke-8. Dan ke-8 ini tentunya kalau saya di sini hanya menjelaskan berdasarkan apa yang diberikan oleh PO/PAK. Nah, nanti untuk detailsnya ya, bagaimana saat pengajuan ya, itu akan dilakukan mungkin review langsung oleh tim penilai PO/PAK terkait dengan kesesuaian yang dimaukan ya, yang dimaksud dalam poin ke-8. Ini maksudnya bidang ilmu yang seperti apa gitu. Nah, apa poin 8 itu? Nah, poin 8 itu adalah ketika bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 Anda di bidang A misalnya ya, pendidikan Anda di bidang B ya, pendidikan di bidang B. Contohnya tadi bidang manajemen ya, dan juga bidang komputer ya. Dan juga bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 Anda adalah di bidang D ya. Nah, bidang penugasan profesor Anda juga di bidang D. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan PO/PAK di sini, dia menjelaskan bahwa D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi satu paradigma baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan juga negara. Kalau kita lihat tadi dari manajemen dengan komputer, ya siapa tahu di sini bisa menjadi satu bidang ya di manajemen informatika ya, dan segala macamnya. Nah, tetapi kesesuaian ini tentu kembali lagi ya, nantinya akan direview, nantinya akan dicek kembali ya oleh yang namanya tim reviewer atau dari Dikti ya, untuk penilaian jabatan fungsional. Nah, untuk yang ini jika kesesuaian ini bentuknya seperti poin 8 ini, maka nantinya Anda bisa disetujui untuk menjadi profesor. Nah, baik,
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan PO/PAK ya, yang menjelaskan matriks kesesuaian antara pendidikan, bidang ilmu ya untuk penelitian ya yang dilakukan, dan juga bidang penugasan Anda ya, bagaimana nantinya dapat menempuh yang namanya guru besar ataupun profesor. Oke, nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Diskusi, saran, dan masukan dari Anda semua ya sangat kami buka lebar-lebar agar La Academia Family selalu memberikan informasi-informasi yang terbaik bagi dosen-dosen di seluruh Indonesia. Maju terus dosen di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.